Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini hari yang baru, bulan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Dan saya percaya bahwa kalau kita ada sampai dengan saat ini itu karena banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua dengan sungguh hati mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa semua syukur kita, pujian kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Dia Allah yang layak terima segala pujian, pengagungan kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bawa seluruh hidupmu, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Bapa, kami menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapa, kami datang padamu. Ini semua pujian penyembahan kami bagimu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh,
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita buka suara, kita menyembah Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Mari buka suara, naikkan penyembahan bagi Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, Allah satu-satunya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mengalami terus kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang lagi dalam hadirat-Mu. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur itu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini pujian penyembahan kami. Kiranya itu menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah di hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami. Supaya kami semua yang datang beribadah hari ini, kami layak untuk memuji menyembah Engkau. Kami layak untuk menerima berkat firman-Mu. Bahkan kami layak Tuhan untuk menerima berkat-Mu lewat perjamuan kudus yang akan kami masuki hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan beracara di tengah-tengah kami dan memberkati kami Tuhan. Karena itu ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya
Kami percayakan jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Tuhan mau berbicara bagi kita hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Hanya Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam apapun pergumulan, kelemahan, kesulitan yang kita alami hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Mari siapkan hati, Tuhan mau berbicara bagi kita. Yesus, kau sungguh baik, kau sangat baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
Mutiara terindah harta dalam hidupku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita ada kembali dalam kesempatan yang baik untuk bersama-sama beribadah. Mari kita akan sama-sama lebih dahulu berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Dan kalau pagi ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau, dan kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Bapa, firman-Mu kami butuhkan. Firman-Mu adalah penuntun dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu, biarlah kiranya Bapa Engkau mengurapi kami semua, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Baik seluruh jemaat yang mendengarkan, ataupun siapa saja yang mendengarkan, dan baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, urapi kami semua, supaya benar-benar kami menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan kelepasan bagi kami dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, minggu yang lalu kita menyampaikan tentang menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Kristus, ya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam perenungan pagi hari ini kita akan kembali lebih dalam menggali akan ayat-ayat yang kita kemarin renungkan bersama-sama. Setiap orang percaya, seperti yang kita dengarkan minggu yang lalu, itu kita bagaimanapun harus mengalami sesuatu yang kita bersama-sama renungkan kemarin minggu yang lalu. Nah, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi satu manusia yang baru. Namun di dalam kehidupan kita, setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita menghadapi fakta yang ada dan kita menghadapi banyak tantangan. Dan tidak sedikit orang-orang percaya itu kemudian mengalami masalah di dalam ketika mereka menghadapi kehidupan yang nyata. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang percaya, seorang Kristen yang sungguh-sungguh bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana rahasia supaya kita semua mengalami dan menikmati kehidupan sebagai orang-orang percaya seperti yang Tuhan mau? Waktu minggu yang lalu saya pernah sampaikan ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua,
kemudian dia sendiri mengalami persoalan karena hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan jatuh bangun. Sampai pada satu saat ia menemukan kunci dan ia boleh beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Setelah dia mengalami dan mengerti betul-betul sebetulnya seperti apa hidup Kristen yang berkemenangan. Dan pagi hari ini kita menggali lebih dalam. Kita akan kembali membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Khotbah atau renungan pada pagi hari ini saya beri tema rahasia kemenangan atas dosa. Kita membaca Roma 6 ayat yang ke-11. Karena kita tahu bahwa manusia, Roma 6 ayat 11 saya tadi baca ayat yang ke-6. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini akan membuka wawasan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya. Saya membaca sebuah peristiwa yang lucu, tetapi ini sesungguhnya menggambarkan kehidupan orang Kristen. Peristiwa itu seperti ini. Di dalam satu medan peperangan, itu seorang prajurit melaporkan kepada komandannya sebagai berikut. Dia melaporkan prajurit ini. Dia berkomunikasi dengan komandan dan berkata, "Pak, saya menangkap seorang tawanan." Kemudian sang komandan berbicara, "Bawa kemari." Karena menangkap, disuruh dibawa ke komandan menghadap saya. Katanya gitu. Terus si prajurit ini mengatakan, "Ia tidak mau." "Kalau begitu," kata komandannya, "kamu saja yang datang kemari." Tapi kembali prajurit ini mengatakan, "Tak bisa, Pak." "Lah, kenapa kamu tidak bisa datang?" "Ya, karena saya yang ditangkap oleh musuh." Nah, ini kejadian lucu, tapi ini fakta. Satu ilustrasi yang coba kita gali lebih dalam, yang merupakan gambaran orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti inilah sesungguh-sungguhnya kebanyakan orang Kristen hidup. Orang-orang Kristen sebagai anak Tuhan, dia sudah dibebaskan dari dosa karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada faktanya orang Kristen justru dalam hidupnya menjadi tawanan dosa. Bahkan dosa yang membelenggu dia dan membuat dia tidak berdaya seperti prajurit tadi. Tidak sadar, kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi dalam kehidupan fakta yang kita jalani, terbalik. Tapi dosa justru yang menawan kita. Sehingga hidup kita terus jatuh bangun seperti tidak berdaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya terjadi? Di dalam ayat-ayat berikut ini kita melihat ada banyak hal yang sesungguhnya merupakan satu tuntutan firman Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Dia anak muda, dia orang dewasa, dia orang udah tua, bahkan kepada semua hamba Tuhan. Mari kita lihat satu persatu ya, dan coba kita lihat. Kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12.
Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Paulus berbicara kepada Timotius yang masih muda. Seorang anak muda, seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan kepada Timotius yang masih muda ini, supaya ia menjadi teladan. Hidup muda, yang masih muda, kemudian dituntut untuk menjadi teladan bagi semua orang percaya. Dan orang muda itu kan tantangannya banyak. Tantangan-tantangan yang dihadapi orang muda dalam masa mudanya, banyak sekali godaan-godaan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dia harus atasi supaya hidupnya menjadi teladan bagi semua orang percaya dalam banyak hal. Dalam perkataan katanya kamu harus jadi teladan. Tidak boleh memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Nah, anak-anak muda zaman sekarang terlebih. Ya, dalam pergaulan kita mengenal banyak istilah-istilah anak-anak muda yang kemudian mungkin bagi orang-orang Kristen, orang tua terlebih yang ortodoks, telinganya sangat getek sekali. Merasa terganggu dengan ungkapan dan ucapan daripada anak-anak muda itu. Tapi itu bahasa gaul, kata anak muda. Tapi dan di situ Tuhan menuntut anak-anak muda, anak-anak muda dimanapun engkau berada, yang sekarang mendengarkan firman Tuhan. Memang tidak mudah bagi engkau menuruti firman Tuhan. Tapi ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, walaupun dia muda, dia harus jadi teladan bagi semua orang percaya. Orang tua, orang muda, anak-anak, teman-temannya semua harus jadi teladan dalam perkataan. Nah, ini tuntutan yang rasanya, aduh bagaimana ya, itu bahasa gaul. Tapi katanya kamu harus jadi teladan. Jadi contoh yang bisa dan wajib dan yang mendatangkan satu hal, kebaikan. Menjadi contoh yang baik, teladan. Teladan namanya teladannya contoh yang baik. Yang harus ditiru jadi panutan bagi teman-temannya yang muda. Juga bagi orang-orang tua. Ini Timotius yang muda. Tantangan anak-anak muda zaman sekarang kan banyak sekali. Dan bukan hanya itu yang Paulus katakan kepada Timotius yang masih muda itu. Dalam tingkah lakumu. Dalam apa? Kesetiaanmu. Dalam kasihmu. Dan dalam kesucianmu. Oh Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya bisa membayangkan kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Di tengah-tengah kehidupan yang bergelimang dengan materi. Dan jerat-jerat kuasa kegelapan. Jerat-jerat dosa. Yang begitu banyak di sekitar anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda yang percaya mengatasi semua itu? Banyak anak-anak muda yang percaya dan ke gereja, tapi menghadapi tantangan-tantangan yang ada, mereka tidak berdaya. Itu orang yang muda, Rasul Paulus katakan. Nah, kita coba lihat, baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7.
1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 1 ayat ke-7 dikatakan di sini oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia. Rasul Paulus ingin supaya kehidupan jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan bagi seluruh wilayah Makedonia. Kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah keadaan sekarang yang begitu rupa sulit dan menantang iman kita, kehidupan kekristenan kita, kita diminta untuk jadi teladan. Jemaat GPDI Gloria, jemaat GPDI Maranatha. Firman Tuhan disampaikan kepada saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan sekarang yang begitu sulit. Kita tetap diminta oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi semua orang percaya. Teladan bagi orang semua percaya. Wah, standarnya sudah tinggi dan itu harus lebih tinggi. Jadi otomatis kalau saudara sudah bisa hidup menjadi teladan bagi orang-orang percaya, kita juga saudara dan saya bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Mereka akan melihat berbeda hidup kita. Dalam cara kita menghadapi kehidupan yang ada godaan-godaan daging, godaan kepopuleran, godaan-godaan harta benda, godaan-godaan hidup benar dan hidup suci di hadapan Tuhan. Itu bukan mudah. Dan ada banyak sekali. Dan sudah umum orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengalami kendala. Kenapa? Padahal ia sudah dibaptis, kalau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah dibebaskan dari dosa, dari hukuman. Tetapi dalam kehidupannya ternyata seperti itu. Dia aktif di gereja. Dia bahkan pengurus gereja. Bahkan dia seorang hamba Tuhan. Tetapi kehidupannya selalu mengalami dan seringkali mengalami kegagalan hidup untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan bukan hanya untuk anak muda atau hamba Tuhan seperti Timotius, dan bukan hanya kepada jemaat, kepada semua orang percaya. Tuhan meminta supaya kita harus semua ya, baik pendeta, baik penginjil, baik jemaat, orang tua, orang muda, anak-anak, coba baca dari surat Petrus 1 ayat yang ke-16. Tuntutan yang sangat-sangat luar biasa, yang rasanya ya mustahil kita bisa penuhi hal itu. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Ini tuntutan yang luar biasa. Sebab ada tertulis, Petrus mengatakan kepada semua jemaat, termasuk kita semua, jemaat Maranatha dan jemaat Gloria. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar yang Tuhan mau bagi semua orang percaya, baik dia pendeta, dia aktivis, dia jemaat, dia anak muda, dia orang tua, dia anak-anak, sudah berapa lama dia jadi hamba Tuhan, sudah berapa lama dia melayani, sudah berapa lama jadi dia orang Kristen, tapi standar ini sama. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus, kata Tuhan. Bukan kata Petrus, tapi ini Tuhan bilang. Petrus hanya mengingatkan. Dan pagi hari ini kita semua termasuk saya diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita hidup kudus. Karena Tuhan kita kudus. Dan kita pun sudah diampuni oleh Tuhan Yesus ketika kita jadi percaya, kita dikuduskan di dalam darahnya. Diampuni dosanya. Dan bukan hanya sampai berhenti sampai
percaya, dikuduskan, diampuni, terus kita hidup di dalam kehidupan lama kita. Kehidupan kudus harus dijalani sepanjang waktu, sepanjang hidup kita, dimanapun, di dalam segala waktu kehidupan, di dalam saudara mengerjakan apapun, melakukan apapun. Nah, ini sesuatu tuntutan yang tidak mungkin rasanya di tengah-tengah tantangan hidup yang ada. Haruskah kita pergi ke gunung, bertapa menyendiri, menjadi orang-orang yang mengasingkan diri gitu, menjauhkan diri daripada keduniawian? Faktanya kita sebagai manusia yang ada, kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah, kita harus berkeluarga, kita harus hidup untuk menghidupi keluarga, dan lain-lain dan lain-lain. Ini sesuatu yang sungguh saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuntutan-tuntutan seperti ini bagi orang-orang percaya semua tingkatan ya, bukan hanya untuk pendeta, tapi semua tingkatan, dari jemaat, dari pendeta, dari aktivis, dari jemaat peduli, jemaat lama, jemaat baru, pokoknya sama. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus, kata Tuhan. Mungkin, tapi ini firman Tuhan. Dan saya percaya ada rahasia di balik ini. Supaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu menjadi pengalaman dan fakta yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan seringkali saudara-saudara ketika kita menghadapi kegagalan jatuh bangun kehidupan kita, kemudian kita mengingat, toh ada, kita membela diri dengan ayat-ayat firman Tuhan lagi. Coba kita sering mendengar ini. Kita baca ya, untuk bela diri karena kita jatuh bangun, kemudian kita berdalih, kita mencoba memakai ayat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memberikan peringatan kepada kita. Rasul yang tadi kita baca, Petrus dalam hal ini mengatakan, hendaklah kamu kudus. Yohanes mengingatkan kepada kita supaya jangan kamu berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa, ada seorang pengantara, yaitu Tuhan Yesus, kepada Bapa kita untuk mohonkan ampun kepada kita, untuk kita. Dan dengan dalih ini, kemudian kita memakai lagi ayat firman Tuhan. Kalau kamu mengaku dosamu, ada pengampunan yang Tuhan beri. Kita berdalih untuk membenarkan, akan membela diri kita karena kelemahan-kelemahan kita. Karena kita selalu mengalami kehidupan-kehidupan yang kalah di dalam menghadapi keduniawian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kalau saya coba menelusuri, kita mencari di dalam Alkitab terjemahan-terjemahan yang lain. Di dalam Alkitab terjemahan yang modern, itu disebut di dalam ayat tadi kita punya pembela. Kalau kita berdosa, kita jatuh, ada pembela katanya. Tuhan Yesus yang membela kita di hadapan Bapa. Nah, dalih ini karena kita punya pembela, maka kita hidup, ya tidak apa-apalah. Jatuh dalam dosa, kita itu akan dibela oleh Tuhan Yesus. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari pun diterjemahkan seperti ini, ada pembela.
Dan seringkali ayat ini dipakai menjadi satu tameng bagi kita, pembelaan diri kita ketika kita jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita sudah sampai dalam situasi ini, kemudian apa yang terjadi? Sepertinya kita terus membiarkan kehidupan berdosa berkembang di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah demikian? Dan kadang-kadang kita mencoba, oke, banyak doa, banyak baca Alkitab, banyak ikut PA, banyak dengarkan khotbah-khotbah di televisi. Tapi walaupun saudara melakukan hal-hal seperti itu, saudara tetap saja kehidupan saudara, faktanya saudara tetap jatuh bangun. Bahkan pada fakta kehidupannya kita menghadapi satu kenyataan. Ya, kita tahu, kita sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tapi tetap dilakukan karena godaan, karena keadaan yang memaksa. Sebagaimana Paulus mengatakan, bukan apa yang baik yang aku perbuat, yang aku ingini aku perbuat, tapi yang tidak aku ingini aku perbuat. Rasul Paulus tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya seluruh jemaat dan seluruh orang-orang percaya pun menginginkan supaya ia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi keadaan ini menekan kita, membuat kita terdesak, sehingga akhirnya kita terpaksa melakukan. Dan kita berkata seperti Paulus, seperti Paulus ini, yang dia ceritakan kepada jemaat Romawi. Bukan hak yang baik yang aku ingini aku perbuat, tapi hal yang tidak aku ingini aku perbuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, usaha kita gagal total untuk hidup berkemenangan di dalam menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan daging. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seringkali kita menjadi makin lama perlawanan kita terhadap kehendak dan keinginan dunia itu semakin melemah. Dan kita terbawa arus. Iman kita makin hari makin surut. Dan lama-lama, ya kembali kita sebagai orang Kristen sudah dibaptis, sudah menjadi orang percaya dan kita melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Tapi menghadapi kehidupan yang sulit itu, saudara-saudara, kita selalu menghadapi tantangan-tantangan dan akhirnya kita menyerah. Kita menjadi tawanan dosa. Seperti prajurit tadi, dia melapor, saya membawa tawanan. Tapi sesungguhnya dialah yang menjadi tawanan. Kita mengatakan bahwa kita sudah dibaptis, kita sudah diampuni dari segala dosa. Tapi pada fakta kehidupan kita, kita menjadi tawanan dosa. Tapi kita tidak mau, kita bagaimana ini? Apa yang salah? Kita sudah rajin ke gereja, kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin baca Alkitab, kita sudah ini, sudah itu. Tapi gagal total. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita berpijak pada langkah yang salah, dasar yang salah, kita coba untuk melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba melawan dosa dengan kemampuan kita. Kita yang lama menjadi tawanan dosa, kita sudah ditebus. Nah, kita mencoba supaya kita bisa melawan dosa dengan kita sendiri. Nah, ini yang salah. Kunci daripada rahasia kemenangan atas dosa
adalah di dalam Roma pasal 6 ayat 11 tadi. Mari kita baca kembali. Ayat 10 dan 11. Roma pasal 6 ayat 10 dan 11. Roma pasal 6 ayat 10 dan 11. Mari kita baca. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Jadi kita melihat kematian Tuhan Yesus terhadap dosa, di mana kita dalam baptisan air mengatakan kita dikubur bersama Dia. Dan kita mati juga terhadap dosa. Kamu, ayat 11, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yesus mati menebus dosa kita terhadap dosa. Dan ketika kita menjadi percaya dan kita ikut baptisan air, kita dikuburkan di dalam Kristus Yesus, mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Sekali lagi, mati terhadap dosa. Ada ayat-ayat yang menarik mengenai hal ini. Yang jelas memang kita harus mati terhadap dosa. Kita baca Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Kita mati bagi dosa. Jadi orang mati tidak bisa berbuat dosa. Daging kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi daging kita hidup kembali di dalam satu pribadi yang berubah. Makanya ada istilah manusia lama, manusia baru, manusia batiniah, manusia batiniah dan manusia badania gitu. Atau manusia rohani dan manusia jasmani. Manusia baru, manusia lama. Jadi yang lama sudah hilang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kamu jadi ciptaan yang baru. Daging kita dikubur bersama dengan Tuhan Yesus dalam dosa. Dan mati terhadap dosa. Kemudian bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Jadi kita dengan jelas kalau melewati ayat-ayat ini. Kita sebagai orang-orang percaya, kunci kemenangan terhadap dosa, menghadapi tantangan dunia yang penuh dengan dosa, sebagai jerat-jerat iblis, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, iblis seperti singa mengaum berjalan-jalan berkeliling untuk menangkap dan menelan orang-orang yang lalai. Satu-satunya jalan adalah kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita mati terhadap dosa. Jadi hilang keinginan-keinginan kita di dalam dosa. Tapi fakta kehidupan yang kita hadapi, kita masih dalam daging. Tantangan masih ada. Bagaimana? Ya ini. Kita harus mati terhadap dosa. Bukannya kita melawan dosa. Tidak. Kita tidak mungkin bisa melawan dosa. Jadi kita harus mati di dalam Tuhan Yesus. Di dalam pribadi Yesus terhadap dosa. Jadi ketika kita mati terhadap dosa, aku tidak ada lagi. Jadi yang jadi diri sekarang yang nampak ini, kata Rasul Paulus, aku hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang menjadi hidupku ada. Hidupku adalah
Kristus. Jadi Kristus adalah Tuhan atas hidup kita. Kita tidak lagi diri, kita tidak lagi menjadi Tuhan atas hidup kita. Jadi tidak berhak lagi kita mengatur. Yang mengatur adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita lagi. Kalau Tuhan ada yang berhak atas segala sesuatu. Dan Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sudah mengalahkan dosa. Dan ialah yang akan membuat kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Karena Dia. Bukan karena kita, tetapi karena Dia. Jadi saudara mengerti ya, kalau kita mau menang terhadap tantangan-tantangan dosa yang begitu menarik dalam kehidupan kita. Hai anak-anak muda, hai pebisnis, hai hamba-hamba Tuhan. Tidak mudah, tetapi marilah kita mengingat kembali, kita renungkan ayat-ayat ini. Sungguh saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu satu rahasia yang diberikan kepada kita. Kalau kita mau menang terhadap dosa, kita harus mati terhadap dosa di dalam Yesus Kristus. Dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya kepada Dia yang memiliki kita. Kemudian di dalam penutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membawa saudara-saudara pada dua perumpamaan sederhana. Ada dua orang gadis yang biasa ikut pesta-pesta anak-anak muda. Tentu kita kenal pesta anak-anak muda itu seperti apa. Bergelimang dengan keadaan-keadaan yang berdosa. Tapi dua gadis ini ketika ditelepon oleh temannya, di satu saat dia diajak untuk ikut serta pesta tari menari. Kemudian dua anak gadis ini berkata, saya tidak bisa ikut lagi karena saya sudah mati. Hah? Kaget temannya, kamu sudah mati? Iya, saya sudah mati terhadap hal-hal demikian. Aku sudah menjadi orang percaya. Gambaran sederhana. Gadis ini memberikan satu statement yang jelas dan satu pengalaman hidup bagaimana ia menang atas dosa, bukan karena dia sudah mati, tapi Yesus yang hidup dalam dia. Walaupun kita hidup dalam daging, Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita semua kalau kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Coba katakan, aku sudah mati terhadap dosa. Seperti dua gadis tadi mengatakan, aku sudah mati terhadap hal-hal sedemikian rupa. Dan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Tantangan-tantangan banyak. Anak-anak muda, orang-orang pembisnis, hamba-hamba Tuhan. Ketika ada tantangan seperti gadis-gadis ini mengatakan, aku sudah mati terhadap hal-hal seperti itu. Aku sudah mati terhadap dusta. Aku sudah mati terhadap tipu menipu. Aku sudah mati terhadap keserakahan. Aku sudah mati terhadap maksiat. Aku sudah mati terhadap korupsi. Aku sudah mati terhadap banyak hal yang membuat kita tergoda. Aku sudah mati terhadap hal-hal berdosa. Sekarang aku hidup dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup dalam aku. Sebentar lagi kita akan menghadapi atau masuk dalam perjamuan kudus. Yesus mati bagi kita. Dan kita mati
bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita yang lama dikuburkan. Kita hidup kembali bersama dengan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Hidup baru untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan kita dan pedoman dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus agar kita mengingat akan kematian-Nya, kasih-Nya. Dan di dalam perjamuan kudus, kita memiliki janji Tuhan. Bilur-bilur Tuhan telah mengambil alih sakit kita. Saudara makan dengan iman, saudara yakin dan percaya, saudara akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang terbelenggu oleh dosa akan dilepaskan. Mari kita akan sama-sama persiapkan diri kita. Dan kita berdoa terlebih dahulu sambil kita menikmati pujian. Nanti biarlah worship leader dan musik akan menyanyikan ini dengan lembut dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam sorga, kami sungguh bersyukur. Pada saat ini kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus yang Engkau perintahkan. Kami percaya bahwa dalam perjamuan ini ada janji Tuhan. Kami yakin karena ini adalah firman-Mu, supaya setiap mereka yang makan dan minum dengan percaya, mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, belenggu-belenggu dosa dilepaskan, bahkan persoalan-persoalan pun Engkau angkat. Oleh karena itu Bapa, urapilah hamba-Mu yang melayani. Setiap kepala keluarga akan melayani, Tuhan akan urapi mereka. Tapi Tuhan juga urapi dan jamah setiap jemaat Tuhan yang akan ambil bagian dalam perjamuan ini. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan menjadi jawaban bagi setiap mereka yang datang dan rindu menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur sekali lagi untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Minta ini semua hanya dalam satu nama yang maha kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, setiap kepala keluarga silakan ambil roti perjamuan dan anggur perjamuan. Kemudian layanilah akan seluruh anggota keluarga ataupun siapapun yang hadir dalam rumahmu. Saudaramu telah tebus dosaku, dosa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Kuasa darah-Mu selamatkan hidupku. Ku jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari semua kita berdiri. Kita angkat roti ini, tapi sebelum kita mengangkat roti ini kembali kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Resapi oleh kuasa darah Tuhan. Kita ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu Kita bersyukur pada pengorbanan Tuhan. Kita Kita boleh ada hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dijadikan anak-anaknya untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kita boleh menerima janji-janji dalam kebenaran firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. besar Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. oleh Mari semua berdiri. kuasa Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tapi sebelum kita makan, dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita bersyukur Yesus sudah mencurahkan darahnya sampai tetes terakhir untuk membasuh dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang sekarang ini bahkan sampai sepanjang hidup kita. Cukup pengorbanannya bagi kita semua. Oh puji Tuhan. Mari kita dengarkan apa dikatakan firman Tuhan sebelum kita minum anggur ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ini ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita akan sama-sama minum dengan nama daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu, untuk kasih setiamu, untuk janji-janjimu, untuk firman-Mu Tuhan, dan untuk Engkau yang hidup dalam kami. Bahkan bukan hanya hidup dalam kami, tapi Engkau berdaulat atas kami, berkuasa atas hidup kami, mengatur seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan biarlah Bapa, Engkau juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Engkau mengerti seluruh pergumulan hidup mereka. Terlebih saat-saat ini di mana bencana COVID merajalela, kesulitan-kesulitan terjadi, kekhawatiran, ketakutan, bahkan Tuhan kecemasan. Tuhan, Engkau Tuhan yang kami sembah adalah hidup Maha Kuasa, bahkan berdaulat atas segala sesuatu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, teguhkan iman kami, karena Engkau menyertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh beraktivitas dalam perlindungan-Mu, tapi beri kepada kami hikmat-Mu dalam mengantisipasi keadaan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Oleh karena itu Tuhan, dalam segala aktivitas jemaat Tuhan yang akan melakukan kegiatan-kegiatan di hari-hari mendatang, kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka, menyertai mereka dalam bekerja,
berkati mereka dalam pekerjaannya. Mereka yang berusaha dan membuka toko-toko, warung-warung maupun pabrik, kiranya Tuhan memberkati mereka, memelihara mereka daripada segala gangguan penyakit yang merajalela, ataupun gangguan-gangguan lain, sehingga usaha dan toko mereka boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Orang-orang lain akan melihat pemeliharaanmu yang ajaib di tengah kesulitan yang ada, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, bagi mereka juga, ya oh Tuhan Yesus, yang tinggal di rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan juga menyertai mereka dan memberkati mereka satu persatu. Biarlah kiranya tiap-tiap rumah tangga akan diberi kebahagiaan, damai, sejahtera. Bagaimanapun juga Tuhan, mereka menikmati kehadiran Tuhan dalam rumah tangga mereka. Bukan hanya hadir Tuhan di tengah mereka, tapi Tuhan menjadi Tuhan atas rumah tangga mereka, kepala rumah tangga mereka, dan berdaulat atas rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka menikmati akan damai sejahtera-Mu. Bagi mereka anak-anak-Mu yang masih berpendidikan sekolah, Tuhan juga akan sertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Bahkan hikmat, akal, budi Tuhan berikan pada mereka, sehingga walaupun di tengah-tengah kesulitan yang ada, mereka tetap bisa belajar dengan baik, dan mereka boleh bertambah-tambah ilmu pengetahuan dengan hikmat daripada Tuhan, dan mereka boleh mencapai kesuksesan dalam pendidikan yang mereka tempuh itu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih mereka yang bekerja di kantor pun, Tuhan lindungi mereka, sekalipun tempat itu menjadi oh Tuhan Yesus, di mana orang-orang berkata sumber-sumber atau klaster-klaster penyakit, lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Pelihara mereka daripada semua yang sedang berkembang penyakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, akan Presiden Jokowi dengan seluruh menteri, bahkan staf yang ada sampai tingkat daerah. Tuhan akan menolong mereka, memberi mereka hikmat, akal, budi untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang baik. Dan oh Tuhan, segera Indonesia terbebas daripada penyakit ini, dan ekonomi Indonesia boleh berkembang, dan anak-anak Tuhan Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang berpartisipasi untuk terus memberikan dan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada mereka, dengan memberikan persembahan-persembahan mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Mereka memberikan persembahan syukur, mereka memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat-Mu sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemain musik, pemimpin pujian maupun juga multimedia. Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan, dan kami percaya pelayanan ini akan menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kiranya Tuhan akan menyertai sekali lagi kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita selesai ibadah, terimalah berkat Tuhan, kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin.
Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,